Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus takmir dari masjid kita ini dan seluruh jamaah salat zuhur yang salat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah memasuki pada etapa kedua. Kalau tidak salah kita sudah melaksanakan kegiatan nuzulul Quran bertepatan dengan turunnya wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh ibadah yang menyertainya, qiyamul lail dan sebagainya, sedekah kita mungkin baik yang langsung maupun tidak langsung diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya membacakan satu potongan ayat Al-Quran bahwa wahyu Allah yang diturunkan kepada kita semuanya melalui Nabi Muhammad SAW, dikatakan bahwa di situ ada uswatun hasanah atau teladan yang mulia, teladan yang baik, dan dinyatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak Al-Quran, manusia pilihan terbaik di muka bumi yang kalau kita menjadikan beliau sebagai inspirasi teladan kita tidak akan pernah salah, baik ucapannya, tindakannya, dan segala sesuatunya. Saya teringat pada satu cerita ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah ke Madinah. Ini kaum Ansor sudah menunggu beliau. Penduduk Madinah menunggu kedatangan beliau, manusia yang menurut penduduk Madinah akan menjadi cahaya bagi kehidupan masyarakat di Madinah. Dan ketika hijrah itu terjadi, ada salah seorang kaum Yahudi yang melihat Nabi Muhammad SAW. Katanya dengan beliau melihat wajah Nabi Muhammad, maka beliau bisa menyimpulkan bahwa yang datang ini adalah Al-Amin, orang yang tidak akan pernah berbohong, orang yang betul-betul dapat dipercaya. Padahal ini adalah tokoh Yahudi. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, beliau berpesan 3 hal. Yang pertama, yang beliau pesankan adalah Rasul Salam, tebarkan salam. Dalam konteks kita kehidupan bermasyarakat, tebarkan salam di sini adalah kedamaian. Berarti Nabi Muhammad dari itu mengajak hidup damai. Padahal beliau tahu di Madinah waktu itu ada kaum Yahudi yang terdiri dari Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Quraisyah. Ada juga kaum Nasrani dan umat Islam yang terbagi, ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dalam konteks sosial berbangsa bernegara, berarti ada perbedaan besar, 3 agama besar, ada perbedaan bangsa yang memang waktu itu sudah terlihat sekali. Kenapa Nabi Muhammad kemudian memesankan agar menebarkan salam? Berarti beliau di sini mengajarkan toleransi, mengajarkan menghormati kehidupan, agar umat Islam datang ke Madinah betul-betul menjadi umat yang mampu mendamaikan kehidupan di Madinah. Meskipun agamanya berbeda, ekonominya berbeda, status sosialnya berbeda, tetapi kehadiran Nabi Muhammad betul-betul menjadi perekat sehingga persatuan dan kesatuan di Madinah itu bisa terwujud. Dan ketika persatuan dan kesatuan bisa terwujud, maka ini modal besar bagi Nabi Muhammad untuk membangun kota Madinah, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama terkenal menjadi Madinatul Munawwarah atau menjadi kota yang bercahaya. Sehingga kehadiran Nabi Muhammad betul-betul bisa diterima. Bahkan waktu itu ada piagam Madinah, di mana di piagam Madinah itu tidak akan saling mengganggu antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain. Inilah teladan pertama yang bisa kita ambil dari akhlak beliau. Yang kedua yang beliau sampaikan adalah memberi makan kepada orang-orang miskin, memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Berarti beliau di sini dalam konteks ekonomi beliau mengajak bagaimana ekonomi yang sehat. Ada pedagang-pedagang yang memiliki banyak sekali harta benda, tetapi juga ada masyarakat yang memang memerlukan bantuan. Di sini kalau kita bisa ambil dalam kehidupan bermasyarakat, berarti menumbuhkan jiwa empati, jiwa bisa merasakan kekurangan penderitaan orang lain. Disinilah tepat sekali di bulan Ramadan kita banyak dilatih untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Dan dalam kajian fikih ketika kita bersedekah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, tetapi pesan ini betul-betul kalau kita renungi, kalau kita pikirkan 14 abad yang lalu Nabi Muhammad mengajarkan demikian, dan ini adalah pemimpin kita, teladan kita, Nabi kita, maka sangat tidak salah jika kita dimanapun berada menjadi jiwa-jiwa dermawan, orang-orang yang empati. Empati di sini bukan hanya dalam konteks satu bagian, tapi kita bisa empati dalam banyak hal. Penderitaan itu bukan hanya masalah makanan, tapi dalam kondisi sosial, dalam status keamanan, dalam kondisi ada bencana, dalam kondisi tidak nyaman, dalam kondisi tertekan dan sebagainya. Kita diharapkan bisa memiliki jiwa yang empati. Yang ketiga, pesan Nabi Muhammad pada waktu itu adalah bagaimana silaturahim. Nah, kata silaturahim ini berarti di sini adalah menyambung tali persaudaraan, komunikasi yang baik. Kita bisa berbicara dengan orang, dengan masyarakat, dengan kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika kita berbicara dengan orang dengan cara yang tepat, dengan pendekatan yang tepat, insya Allah pesan yang kita sampaikan akan sampai kepada mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga menghindari misinformasi, menghindari miskomunikasi. Dalam konteks kita bermasyarakat tentunya silaturahim ini bisa diartikan lebih luas. Jadi tidak hanya hubungan antar keluarga, tetapi di sini komunikasi bisa RT dengan RT, dengan RW, kelurahan, antar kota, kabupaten, provinsi, negara dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, 3 pesan beliau yang disampaikan di awal beliau hijrah ke Madinah ini menjadi tonggak sejarah, dan ini ketika beliau terapkan, maka alhamdulillah Madinah kemudian menjadi satu contoh negara yang memiliki kemajuan di berbagai bidang. Itu karena ada persatuan, karena empati yang tinggi, komunikasi yang baik, silaturahim yang baik, silaturahim antar tokoh agama, silaturahim antar tokoh politik, silaturahim antar saudara, silaturahim antar profesi dan sebagainya. Kalau itu bisa dimaknai dengan baik, insya Allah kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad SAW pada momen nuzul Quran ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.